La yatakallamuna illa man rahman wa qul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati summa jami'i wa ni'mal malaikatu wa sahabati sunan ila sultanil awliya syekh Salah Hasan al-Basri wa sunnati Sufyan al-Thawri wa Isa al-Qarni wa sunnati Ma'ruf al-Karfi Wasim al-Junaid al-Baghdadi wa sunnati Abi Hasan al-Mustafa al-Misi wa sunnati Muhammad wa sunnati khususan ila musannif hadal kitab Asy-Syaikh al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati kutubi hadaz zaman wa sairil awliya syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini bisa berkumpul kembali ya di hari Selasa malam untuk melanjutkan rutinan kita atau istiqomahan kita untuk mengaji kitab Risalatul Mu'awanah yang dianggit oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Insyaallah malam ini kita akan masuk di halaman 217. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Wa alaika idza jalasta bitakhaffudi ala auratika. Seyogyanya lah engkau wahai pembaca kitab ini, idza jalasta ketika duduk ada bermajlis, bitakhaffudi ala auratika untuk menjaga aurat ya. Kalau di tempat umum pastinya ya pakai baju, cuman kan kadang-kadang apalagi zaman sekarang ini ada baju yang maaf tuh kalau pakai celana duduk kemudian kelihatan celengannya. Tahu celengan ya? Ya saya nggak usah ngomong ya. Kalau nggak tahu ya kebangetan. Nah, itu maksudnya ketika kita duduk atau berubah posisi dari berdiri ke duduk sila dan sebagainya, itu kadang-kadang tipe bajunya ini ada yang berubah gitu ya, entah karena terlalu ketat atau ya macam-macam lah gitu. Maka hendaklah pakai baju itu yang agak longgar gitu. Apalagi kalau kita sedang bepergian, misalnya tuh di masjid-masjid kalau kita safar, supaya kita ndak repot ya dengan aurat itu tadi, tetaplah pakai baju itu. Perhitungannya adalah baju ini nanti oke nggak ya kalau buat sholat itu, walaupun tetap oke untuk ngelencer gitu. Jangan melulu pengen tampil keren tapi nanti misalnya pakai kaos ketat atau jeans yang ketat, ternyata nanti pas sholat waktu sujud jongat ya.
sebelah belakangnya itu sehingga kelihatan kan auratnya. Itu. Jadi pertimbangan kita untuk memilih baju, ya, memakai pakaian itu adalah yang utamakan menutup aurat. Keren itu nomor sekian, gitu nggih. Saya kira masih bisa kok keren tapi tetap nutup aurat ya. Banyak siasatnya lah gitu. Wajlis mustaqbilan lil qiblah, dan usahakan kalau mencari tempat duduk bermajelis itu yang menghadap kiblat. Ini ada di keterangan kitab lain. Ya. Ini nanti geser ke sana semua. Yang samping-samping geser ke. Jadi keutamaan ada di kitab apa ya, saya lupa. Imam Ghazali ada, komik itu yang kayaknya ada ya. Keutamaan orang yang duduk itu menghadap kiblat. Itu banyak sekali keutamaannya, terutama untuk orang yang belajar ilmu. Jadi kalau yang mengajar atau gurunya itu menghadapnya, usahakan menghadap ke sebaliknya dari kiblat supaya si murid atau santri itu akan menghadap kiblat. Itu sampai begitu kalau di kalangan pesantren itu. Dan banyak sekali ini Bapak Ibu bisa coba buktikan sendiri ya. Di kalangan saudara-saudara kita yang menghafalkan Al-Qur'an. Itu kalau orangnya menghafal Quran dengan duduk murojaahnya itu menghadap kiblat dengan yang tidak menghadap kiblat, itu biasanya lebih cepat yang menghadap kiblat. Tapi jangan kemudian duduk menghadap kiblat gak murojaah, ya gak hafal. Artinya murojaah tapi sambil menghadap kiblat. Itu banyak sekali ditemui bahwa orang yang menghadap kiblat itu lebih cepat. Artinya dia sejak awal sudah diberikan informasi, diberikan ilmu oleh ustadznya. Kamu kalau murojaah nanti usahakan dimanapun itu terserah, itu menghadap ke kiblat. Begitupun kalau belajar ilmu itu banyak kayak itu kan kalau ngaji ya di masjid, itu efeknya beda, ya, menghadap kiblat sama tidak. Jadi wajlis mustaqbilan lil kiblat ala hayatil khusyuk, dengan sifat-sifat yang khusyuk wal waqor dan tenang. Jadi jangan kupuh, itu sifatnya Nabi, para ulama itu begitu. Kalau duduk itu ya tenang. Wala tuksir ittoriba, jangan banyak ya polah. Wataharruka, gerak-gerak. Wal qiyama min majlisika, dan banyak berdiri di ngadeg. Wa iyyaka wal iksara minal haqqi, dan hati-hatilah, kurang-kurangi untuk banyak-banyak kukur-kukur. Kukur-kukur itu kurang etis ya, bukan haram gitu enggak, cuman kurang etis saja. Yang dimaksud di sini adalah iksaro, akeh. Nek sekali-sekali ya enggak apa-apa. Ancane gatel. Tapi nek kakean itu ganggu ya, kayak sama sebelahnya itu akhirnya risih. Watam titi, dan juga apa ya? Kuik-kuik. Apa ya kuik-kuik itu ya? Bahasa Indonesia ini kuik-kuik itu apa ya? Saya bingung. Kalau nggak ada yang tahu bahasa Indonesia, bahasa Madura lah. Jadi kue-kue itu apa ya? Watam titi itu kue-kue. Ya wes begitulah ya. Kayak susah saya. Ya sudahlah, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Watajasi, dan apa namanya itu ya, gelegeen, bersendawa. Nah, ini kalau ini tahu saya bahasa Indonesia. Tajasyi itu bersendawa, sebisa mungkin ditahan. Karena memang ada orang yang apa ya, titik-titik itu sampai
Nanti malah kayak disengaja, punggungnya diketuk-ketuk gini. Semuanya nanti, oh aduh enak banget deh. Diketuk-ketuk lagi terus gitu. Ya itu sebelah-sebelahnya ini enggak enak. Watasab dan juga angop. Fi wujuhin nas, di hadapan orang banyak. Itu angop itu tidak etis. Itu sudah lumrah ya di mana-mana. Kalau jenengan ada pertemuan, seminar penting di hadapannya bupati atau gubernur, angop kan yo izin kan gitu. Itu menandakan bahwa itu etika umum, norma umum. Sebisa mungkin ditahan. Cara nahan angop itu gimana? Ketika jenengan terasa mau menguap, kan terasa tuh biasanya kan begitu. Begitu naik nafasnya itu langsung tarik nafas dari hidung. Pasti nggak jadi angop. Saya diajari Yai Jamil tuh, begitu. Sehingga kalau sholat pun kita ini kan sangat makruh ya kalau sering angop. Sholat subuh, sholat isya, usahakan jangan sering angop. Nah nahan angopnya bagaimana? Ya itu tadi, ketika sudah mau menguap, tahap mau langsung tarik nafas lewat hidung, nggak jadi, pasti nggak jadi. Itu saya sudah sering saya praktek, nggak jadi. Langsung ketarik ke atas, Anda hembuskan dari bantuan dari mulut sama hidungnya, dibuang, nggak jadi angop. Yaitu angopnya sudah nggak sampai buka mulut. Nanti biasanya gitu, masih ngantuk lagi. Kalau memang ngantuk banget pasti akan begitu. Tapi tahan, tarik nafas yang agak kenceng nariknya, pasti nggak jadi angop. Terutama kalau di hadapan orang banyak. Fi wujuhin nas. Wa idza akhadaka tasa'ub, kalau memang ternyata terpaksa ya karena nggak bisa ngontrol, karena mungkin kehilangan momen. Tadi itu harus menang momennya. Kalau momentumnya pas nggak jadi, ditarik itu nggak jadi angopnya. Tapi kalau pas kehilangan momen, akhirnya kadung buka angop, fadok yadakal yusro, tutup dengan tangan kiri. Etikanya pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Fadok yadakal yusro ala fika, atas mulut kalian gitu. Jadi itu etika-etika umum ya, bersendawa, kemudian kalau duduk dengan orang itu bikin sesuatu yang tidak nyaman, itu Islam sampai memperhatikan sedemikian detailnya ya untuk kita ini supaya baik ya. Artinya memang dari sini itu Islam itu keren ya. Islam itu agama yang excellent gitu. Ya kan? Kalau Anda di kantor-kantor atau di instansi-instansi, orang yang punya etika begitu excellent. Di KTT atau kongres, konferensi itu pasti jenengan lihat, itu pasti nggak ada orang yang anggap-anggap. Nggak ada orang yang kukur-kukur, nggak ada. Yang ada mungkin di yasinan atau baca tahlil itu kalau gitu banyak ya angop atau apa. Tapi kalau jenengan lihat di pertemuan seminar internasional ya, KTT dan sebagainya, itu orangnya pasti nggak ada yang angop-angop, itu nggak ada. Kukur-kukur apa mana gelegek-gelegekan ya jorok pak wong iki. Jadi agama Islam itu sebetulnya excellent, keren. Makanya kita harus bangga menjadi orang Islam itu. Makanya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya bangga, saya senang sekali. Tuhan saya itu Allah. Wa bil islami dina, dan Islam adalah agama saya. Saya senang sekali. Bangga sekali saya. Coba kalau saya tidak beragama Islam itu gak keren, ya. Gak cool, ya. Pokoknya keren, excellent agama Islam itu. Nabi itu orangnya excellent, ya. Kuku yang gak pernah jorok Kanjeng Nabi itu, iya kan? Rambut selalu rapi, wangi,
bajunya bersih, excellent orangnya. Tidak ada yang ngajari untuk apa itu namanya, don't judge the book by the cover. Itu ajarannya orang kafir. Ya. Itu ajarannya orang-orang yang tidak beriman, ya, yang tidak mencontoh Rasul. Rasul itu orangnya keren, orangnya itu loh, selalu rapi, selalu wangi. Ya memang karena di samping keringat beliau memang wangi gitu. Tapi kita sering kan mendengar hadis-hadis tentang selalu pakai minyak wangi, tidak hanya di hari Jumat. Zaman dulu Nabi itu tidak ada sikat gigi, pakai siwak, miswak. Miswak itu sebenarnya ya sikat gigi, membersihkan gigi, supaya aroma bau mulut itu enak. Jadi orangnya excellent. Itu agama Islam itu begitu. Jadi kalau ada orang Islam kok beladus itu kurang kafah ya. Kalau istilah keren zaman sekarang itu kurang kafah. Artinya kalau kafah itu ya dohiron wabatinan. Dohir batinnya bersih, dohir batinnya keren gitu. Tidak hanya dohirnya tapi juga batinnya bersih. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati, riya, sombong, merasa paling pinter, merasa paling ini, paling itu. Sehingga orang Islam itu kalau kita lihat ya, sedangkan ajaran-ajaran yang spesifik seperti ini, detail itu, oh Masya Allah, itu kalau dibawakan dengan konkret ya, yang bisa dilihat secara kasat mata, pasti orangnya keren itu. Orangnya bersih, enak dipandang gitu. Ya. Jadi angop, glegeen dan sebagainya itu kurang etis di dalam Islam, itu juga sama ya. Nah, justru yang seperti ini kok dimiliki orang-orang yang non muslim gitu ya. Ini kan satu ironi. Sama seperti halnya kebersihan itu bagian dari iman. Tapi negara-negara yang bersih itu negara-negara yang non muslim dan ateis. Itu. Ya kan harus kita akui itu. Itu artinya kritik buat kita. Yang tidak beriman saja loh, kalau melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu, padahal itu belum pada tataran ruhani, tembus ke ruhaninya, baru tataran lahiriah. Sudah banyak maslahat yang diambil, ya, maslahat yang dirasakan oleh mereka dengan menerapkan sebagian daripada ajaran Islam itu, bersih, rapi. Mereka merasakan ada maslahat, ada rahmat yang luar biasa. Di negara-negara non-muslim misalnya, kalau ada barang hilang itu mesti ketemu. Ya, ada tas koper ketinggalan di bandara, balik Pak. Dompet ketinggalan di kereta, balik, pasti ketemu. Itu di Jepang, di di Jerman dan sebagainya, itu ketemu Pak. Kalau di Swiss. Kenapa? Karena kalau itu dikembalikan ada biaya. Daripada biaya kan ya sudah, memang dijaga betul sampai orangnya kembali ke situ ketemu. Tapi kalau tidak mengembalikan kriminal, kan iya, tidak mengembalikan barang orang lain itu kan kriminal. Maka mereka menerapkan sisi itu, sisi yang masih etika dohir. Dan mereka merasakan masuk enak sekali hidup yang seperti itu. Tapi di negara yang mengaku beriman muslim, jangankan barang yang hilang, barang yang ada itu hilang semua. Jangankan barang yang hilang, barang yang ada itu hilang. Kemarin itu ada 2 ya, sepeda motor di Kebon Sikep ini, di GPG sama di Kebon Sikep itu hilang, Honda Scoopy. Kemarin. Tidak tahu kalau setiap hari berapa angkanya. Ini di daerah yang mayoritas beriman muslim. Kan ironi ya begitu. Agama ini mengajarkan sesuatu yang hebat, tapi umatnya sendiri tidak bisa mengamalkan. Ya, itu. Akhirnya al-Islamu mahjubun al-ummati. Jadi Islam itu keindahan Islam itu terhijab, tertutupi oleh perilaku umatnya sendiri. Itu tamparan keras buat kita ya Bapak Ibu. Itu PR kita bersama. Kok bisa seperti ini?
Maka mereka yang hanya menerapkan sisi kebaikan Islam ini tetap akan diberi rahmat oleh Allah. Kalau orangnya gandrung dengan keilmuan seperti orang Eropa, belajar tentang ilmu kedokteran, ya jadi dokter, Pak. Karena memang itu bersifat rahmat secara umum, kebersihan, tentang pembasmian kriminalitas itu rahmat secara umum. Artinya mau dia muslim atau tidak muslim, kalau dia melaksanakan, mengamalkan itu, ya akan dapat rahmatnya Allah. Dia gandrung dengan ilmu pengetahuannya, pinter. Dia menekuni bidang kedokteran, ya jadi dokter. Tapi kalau orang Islam, apalagi orang NU, nggak kuliah dokter, ya jadi dukun sudah alhamdulillah. Karena nggak sekolah kedokteran, mana menekuni perdukunan misalnya. Ya sudah, ya jadi dukun teman-teman. Ya ini wilayah-wilayah yang kadang kita nggak memahami, dikiranya itu pokoknya ibadah tok nang masjid nanti terus lingkungannya bersih sendiri, ya nggak bisa. Terus pokoknya kita rajin dzikir dan sebagainya, terus hutannya nggak gundul, ya nggak bisa. Ya harus ada upaya. Secara dohir, etika-etika yang bersifat rahmat umum itu harus dilaksanakan. Gitu. Allah menitipkan rezeki itu di alam. Ya, kebanyakan rezeki kita itu kan dari alam ya. Makanan pokok kita dari alam. Beras, jagung, gandum, semuanya dititipkan di alam. Ikan juga bagian dari alam. Hewan-hewan itu dari alam. Tumbuh-tumbuhan juga alam. Artinya rezeki kita itu banyak dititipkan oleh Allah kepada alam ini. Lah kalau kita tidak menjaga hubungan baik dengan alam semesta, kita tidak cinta lingkungan, kita tidak cinta alam, rezeki kita akan terganggu. Ya kan? Hanya demi foto prewedding, kebakaran hutan itu di Bromo sampai sekarang belum padam itu. Kebakaran hutan di Bromo itu. Ini kan orang yang tidak menghargai alam gitu. Padahal kalau kita perhatikan ya, Bapak Ibu coba perhatikan. Ada ulama yang betul-betul agak detail memperhatikan ini. Semua minyak bumi, ya, minyak itu, oil, itu ditakdirkan Allah mayoritas berada di bawah kakinya umat Islam. Kantong-kantongnya oil atau minyak dunia itu mayoritas ada di bawah kakinya orang Islam. Baik tanah yang di atasnya itu subur atau tidak subur. Itu kenapa? Harusnya kan kita peka gitu ya. Allah sudah menitipkan sebegitu, tapi kita nggak bisa memanfaatkan. Hal-hal yang bersifat umum yang itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sepertinya ada gap antara ajaran dengan praktek kita itu. Bagaimana negara Muslim terbesar justru menjadi salah satu negara terkorup misalnya. Itu kan ada dulu Kiai Hasyim Muzadi itu pernah disambati oleh Ketua KPK Abraham Samad. Pak Kiai, kami itu punya tempat gudang untuk barang bukti, itu ya? Ya barang-barang sitaan aset yang mereka koruptor itu disita di situ. Baik itu mobil atau apapun lah itu, pokoknya yang menjadi BB barang bukti. Loh ternyata di gudang KPK itu masih dikorupsi lagi, Pak. Jadi ada korupsi di atas korupsi. Luar biasa. Itu disambati oleh Ketua KPK, Ketua PBNU waktu itu. Jadi Kiai itu di gudang kami itu sudah barang bukti korupsi masih dikorupsi lagi. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada korupsi di atas korupsi. Ini PR kita bersama ya. Bagaimana
mendekatkan ya atau merakatkan gap antara ajaran dengan realita yang terjadi. Bagaimana sebetulnya semakin orang berritual, semakin orang spiritual, kok perilakunya kok enggak linear ya, berbanding lurus dengan kehidupan sosialnya. Sedangkan mereka-mereka yang ateis misalnya, itu kok kehidupan sosialnya kok malah ya rada ngena lah gitu mesti. Meskipun dalam hal-hal tertentu moralitinya misalnya ya tentang kemaksiatan ya mereka juga ada. Dan di bidang itu mereka juga kena azab gitu loh. Di bidang mereka tidak menerapkan moral yang sesuai dengan titah sang pencipta, ya mereka kena azab juga, kena penyakit, kena macam-macam ya. Makanya itu berlaku umum. Ini yang harus kita perhatikan ya. Etika-etika yang sifatnya umum, yang itu bisa kena tidak hanya pada umat Islam tapi siapapun kita, itu malah penting, itu jangan sampai diabaikan ya. Dari hal-hal yang kecil dulu seperti ini, kebersihan, tampilan yang baik, etika dengan sesama ya, dengan teman duduknya, dimulai dari yang kecil-kecil dulu untuk merubah mindset dan perilaku umat Islam ini. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah wa kasratad dohki, untuk banyak tertawa. Fa innahu, karena sesungguhnya banyak tertawa itu yumitul qalba, itu bisa mematikan hati. Wa inistata'ta, dan ketika kamu mampu antaja'ala dohkaka at-tabassuma, kalau panjenengan mampu rubahlah tertawa itu hanya sebatas senyum yang lebar, senyum yang sumeh ya, seperti Kanjeng Nabi, itu bisa. Tapi para ulama menggarisbawahi bahwa bukan berarti kita itu kalau ketawa ngakak itu haram, tidak. Ad-dohka yang yamutul qalbi, yang mematikan hati, itu adalah tertawa yang lupa akan kebesaran Allah, lupa akan datangnya hari kiamat, lupa akan adanya kematian. Tapi kalau kita tertawa itu adalah justru untuk menunjukkan betapa luasnya rahmatnya Allah, maka tertawanya kita itu adalah tertawa yang penuh dengan rasa syukur dan zikir sebetulnya. Jadi tertawanya itu adalah tertawa untuk menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu luas. Seorang hamba yang sudah difasilitasi sedemikian rupa oleh Allah di dalam hidupnya kok wajahnya besengut, ya, itu kan ya nggak ngenai lah. Tapi kalau dia banyak senyum, banyak senang, banyak gembiranya, dan itu adalah ekspresi atas syukur. Justru ketawanya itu adalah bagian dari zikir. Makanya tidak heran kita juga banyak menemui ulama-ulama itu yang tertawanya lepas. Tertawanya ya ombo gitu. Karena mereka tertawanya adalah untuk menunjukkan rasa bahagia. Bagian dari raditu billah itu tadi. Apapun hidup saya seperti ini, sederhana, pokoknya sing gembira, sing seneng, sing syukur. Kalau seperti itu, tertawa yang seperti ini tidak akan yamutul qalbi, tidak akan mematikan hati. Tapi tertawa yang guyon sing gak jelas terus dari malam sampai subuh misalnya, itu yang melenakan kita dari kehidupan setelah ini, yaitu bisa mematikan hati kalau terlalu banyak. Faf'al wala takum min majlisika, maka praktekkanlah ya, hal-hal seperti ini ketika kita itu ada di majelis atau satu forum. Wala takum min majlisika hatta takula, jangan kita berdiri atau meninggalkan majelis itu sebelum mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis ya, sudah hafal semua. Faqad warada anna man qala zalika ghufir lahu
maka nafi majlisihi. Jadi riwayat yang masyhur ya, di hadis yang masyhur bahwa orang yang membaca doa kafaratul majlis ini akan diampuni dosa-dosanya selama dia duduk di majlis tersebut. Wa idza aradtan naum, ketika kamu hendak tidur, ya, ini beralih ke aktivitas lain, fattaji ala jambika aimani, tidurlah dengan di atas lambung kanan, ya. Mustaqbilan lil kiblati, menghadap ke kiblat. Jadi miring ke kanan, menghadap kiblat. Berarti kepalanya ada di sebelah utara kalau di Indonesia. Kalau di Rusia ya beda lagi. Kalau jenengan di Eropa atau Afrika dibalik. Berarti bukan di utara tapi di selatan. Misalnya di Madinah. Kalau di Madinah itu kan kiblatnya hadap ke mana? Masjid Nabawi itu kiblatnya hadap mana? Selatan, ya. Jadi ya tergantung posisinya itu. Kalau di Madinah berarti kepalanya ada di sebelah barat, miringnya ke kanan, menghadap ke selatan, itu menghadap kiblat. Taiban dengan bertaubat, ya, memohon ampun kepada Allah, jami'iz zunubi, dari semua dosa-dosa di hari itu. Jadi sebetulnya sunnahnya adalah kita ini sebelum tidur itu merenungi dosa-dosa hari ini. Mulai dari subuh tadi saya itu melakukan apa ya? Oh iya, saya tadi marah-marah sama tetangga misalnya gitu. Oh iya, tadi ada peleme tonggo tak cukur, gurung minta halalnya dan macam-macam. Oh iya, saya tadi berdebat di grup WA RW misalnya gitu. Nah, sehingga saya kok nggak enak ya gitu. Dan macam-macam, atau di tempat kerja atau di pasar. Kita itu sebetulnya disunahkan untuk bertaubat ketika miring. Siapa tahu saya nanti tidur ini sudah nggak melek lagi, ya, sudah bablas. Ya. Min jami'iz zunubi, dari seluruh dosa-dosa hari itu, aziman ala qiyamil lail, dan jangan lupa untuk berazam, niat, tapi masih jauh ya azam. Kalau niat itu dilakukan pada saat amal, itu niat. Kita mau sholat, sholli fardhu maghrib, langsung Allahu Akbar, itu niat. Atau pada saat takbir di hatinya. Nah, jadi niat itu berbarengan dengan amal. Tapi kalau ada jeda jauh, itu bukan niat tapi azam. Karena ini masih jauh, kita tidur jam 10, jam 11, sholat tahajudnya jam 3, maka itu bukan niat, jatuhnya azam. Jangan lupa kalau tidur berazam, berkeinginan untuk qiyamul lail. Qailan bismika Allahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi. Ini ada satu kaifiyah doa dari Imam Al-Haddad. Kalau ingin bangun di malam hari tanpa alarm HP, itu bisa kita coba baca Bismillahirrahmanirrahim dengan satu nafas 21 kali. Bisa ya? Tarik dulu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Satu nafas 21 kali. Setelah itu panjenengan bilang kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya jam 3. Tanpa alarm jenengan akan melek jam 3. Jadi coba aja. Saya sih beberapa kali sudah nyoba. Monggo. Jadi banyak sekali kaifiyah ini, tapi kaifiyah dari Habib Abdullah bin Al-Haddad seperti ini. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Ini mau isya ya.
karena kita mau jelaskan sedikit Rabu terakhir di bulan Safar ya. Jadi nanti kita sambung lagi kitab Risalatul Mu'awanahnya di minggu berikutnya. Wallahu alam bishawab. Saya jelaskan sedikit karena sudah mau Isya. Jadi amalan Rabu terakhir di bulan Safar atau terkenalnya dengan Rabu Wekasan itu tidak ada dalilnya di Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Ya. Iya betul, tidak ada. Jadi yang tidak mau, ya monggo silakan, tidak apa-apa. Lalu kenapa kok banyak orang yang mengamalkan gitu ya? Itu dari kitab Kanzun Najah Wasurur, Syekh Abdul Hamid Ali Al-Quds. Di situ disampaikan bahwa ulama-ulama, orang-orang soleh, wali-waliullah yang mengalami mukasyafah. Mukasyafah itu ketersingkapan mata hatinya. Ketersingkapan mata hati itu bukan tersingkap isok ndelok gendruwo, mak lampir, nyiroro kidul, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bukan itu. Ya, mereka bisa lihat itu tapi lebih jauh daripada itu. Orang yang mukasyafah itu dia dekat dengan ilham Allah. Dia bisa melihat rahasia-rahasia Allah. Hal-hal yang sifatnya rahasia yang makhluk jin manusia tidak bisa lihat, dia bisa lihat. Itu rahasia-rahasia Allah. Itu para aulia ya. Gampangannya sering dapat ilham, dapat ilham. Beliau itu mengetahui kalau setiap Rabu akhir di bulan Safar itu banyak ketetapan-ketetapan tentang bala atau musibah. Sehingga beliau menganjurkan untuk sholat hajat. Nah ini. Jadi apakah mempercayai ilham atau mukasyafahnya para aulia itu bisa dijadikan hujah? Tidak bisa. Yang bisa dijadikan hujah itu ya Quran, hadis. Tapi kita boleh percaya. Kita boleh percaya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru binurillah. Itu hadisnya masyhur. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin. Tapi di sini disyarai ai mukmin as-siddiqu. Mukmin yang siddiq, yang imannya kuat, yaitu para aulia, para salafus saleh. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu, karena sesungguhnya para aulia, para siddiqin itu yanduru binurillah, melihat sesuatu itu dengan cahaya Allah. Nah itu maksudnya itu dengan ilham ya, dengan ketersingkapan mata hati. Hati-hati jangan meremehkan. Maka yang penting adalah sebuah ilham itu kalau kita percaya melakukannya tidak bertentangan dengan syariat Nabi. Kita memohon kepada Allah yang menciptakan bala dan musibah. Kita meminta perlindungannya. Dengan cara apa? Caranya benar, yaitu dengan seperti yang dianjurkan Nabi, sholat hajat. Kalau ada keinginan, maka nanti sholatnya itu adalah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat boleh. Ada yang tambahin sholat hajat lidaf'il bala. Jadi sholatnya sholat hajat. Kecuali kalau kita percaya sama ilhamnya orang soleh atau siapapun, tapi kok caranya nggak sesuai dengan syariat, ya itu jangan dilakukan. Gitu. Maka siapa yang mau ikut di amalan Rebu Wekasan, monggo. Yang tidak mau juga ndak apa-apa. Jangan saling mendahului. Itu kan kayak bis kota. Yes, pokoknya la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Yang ikut ya monggo, yang ndak juga ndak apa-apa. Lalu apa amalannya? Sholat sunnahnya, sholat hajatnya itu nanti setelah baca Fatihah itu kita baca surat Al-Kautsar ya, inna atoina 17 kali, Qul huwallahu ahad 5 kali, Falak Nasnya masing-masing 1 kali.
Diulangi rakaat kedua sama, Fatihah, Inna a'tainakal kausar 17 kali, Qul huwallahu ahad 5 kali, Falak Nas 1 kali. Ditutup salam, dapat 2 rakaat. Nanti kita sholat sampai 4. Gitu nggih. Lalu nanti doa bersama. Nah, ketika sholat hajat, kalau saya diijazahi oleh Kiai Jamal itu tidak boleh dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat tidak ada tuntunan berjamaah, jadi tidak berjamaah, tapi berbarengan boleh. Maksudnya gimana? Ya di satu tempat, misalnya di masjid ini, tapi jenengan sholat sendiri, sehingga nanti selesainya bisa jadi berbeda. Baru nanti ketika berdoa kita berdoa bersama. Jelas ya? Mau ditambahkan baca Yasin atau enggak kelamaan, Pak? Ada yang mengijazahi kalau baca Yasin nanti salamun qaulam min rabbir rahim diulang 313 kali. Kelamaan kayaknya. Kalau saya senang yang ringkes-ringkes saja ben cepet pulang gitu ya. Jadi habis sholat Isya nanti kita sholat ba'diyatal Isya, lalu sholat hajat itu tadi 2 rakaat dengan kaifiyah seperti itu. Kemudian kita langsung berdoa bersama. Gitu aja ya. Sepakat nggih? Saya juga cepat pengen pulang. Jadi ngapunten karena sudah Isya ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada satu tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sedaya. Allahumma anfiq ila ma'tarik ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.